Selanjutnya, kelemahan keenam ya, ataupun kelemahan yang terakhir, otak akan mengalami kelelahan berpikir jika soal yang harus diselesaikan lebih dari 5 soal dengan digit yang lebih dari 3 angka. Tanda otak lelah adalah kesalahan dalam melakukan penjumlahan. Nah, jadi jika anak-anak kita di sekolah ya, terutama anak yang masih SD Daumin, mengerjakan soal penjumlahan dengan menggunakan cara lama, maka akan ada kemungkinan mereka akan mengalami kelelahan berpikir ya, apalagi ini digitnya nih lebih dari 3 digit ya, 4, 5 dan seterusnya sampai 10 ya. Bahkan lebih dari 10 mungkin ya, dengan soal yang banyak sekali mungkin ya, maka dia akan bisa jadi dia akan mengalami kelelahan berpikir ya, otaknya akan lelah. Nah, di mana tanda-tanda kelelahan otak? Akan terjadi kesalahan dalam menjumlahkan ya, padahal angkanya mungkin angka-angka yang biasa saja ya, 5 tambah 6 ya, tapi karena digitnya besar sekali dan banyak sekali angka-angka yang harus disimpan ya, dimana cara menjumlahkannya juga harus dengan cara mundur ya, dari belakang ya. Nah, maka pada suatu waktu anak-anak itu akan mengalami kesalahan ya dalam melakukan penjumlahan ya. Coba bayangkan ini, banyak sekali ini digitnya ini ya. Apalagi anak-anak SD minnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Mungkin ke orang dewasa pun kalau melihat soalnya seperti ini 9 digit, 10 digit ya, tentu ya, ada rasa kejenuhan juga untuk mengerjakannya ya. Yang pertama karena kalau metode lama itu kan dia harus hanya bisa diselesaikan dengan cara merubahnya ke dalam bentuk bersusun ke bawah ya, tidak bisa langsung dikerjakan dengan secara horizontal ya. Kalau cara baru itu bisa diselesaikan langsung dengan horizontal seperti ini ya, tanpa harus merubahnya ke susun ke bawah. Itulah kelebihan cara baru ya. Jadi ini kita ambil aja contoh satu soal saja ya. Kita lihat yang 9 digit ya. Ya, tentu anak akan merubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk bersusun ke bawah ya. Nah, berapa banyak waktu yang harus dihabiskan ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini, padahal ini kan penjumlahan biasa ya. Ya, tapi terkesan berat ya, karena digitnya yang sangat banyak ya. Nah, itu akan anak-anak akan merubah ke bentuk bersusun ke bawah seperti ini, lalu dia akan menjumlahkan ya. Nah, dari belakang dia akan menjumlahkan ya, 8 tambah 9 17 ya, simpan 1 ya, 1 puluhan disimpan. Nah, ada 3 angka bersusun ya yang harus dijumlahkan ya, 1 tambah 3 6, itu 3 tambah 3 6, 1 7 ya, 4 tambah 4 8 ya. Ini masih ya lumayan mudah nih, tapi pada saat angka-angka berikut tentu otak akan mengalami kelelahan. Kenapa? Karena ini kan soal ke-7, soal ke-6 ya. Nah, karena dia sudah mengerjakan soal pertama 4 digit ya, 5 digit ya, otak akan semakin berat, semakin berpikir ya, agak susah dalam memikirkan ya. Nah, sehingga bisa saja nanti pada angka-angka berikutnya akan terjadi kesilapan dia ya, bisa saja silap dalam menjumlahkan angka yang disimpan ya. Makanya ini kelemahannya ya, kalau masih menggunakan penjumlahan cara lama ya, ada keterbatasan otak dalam berpikir ya. Nah, kalau menggunakan cara baru maka walaupun digitnya banyak tapi otak mudah untuk mengerjakannya ya, karena dari depan ya, karena memang secara alamiah ya, otak manusia itu mudah memikirkan sesuatu itu dari depan ya, maju ke depan dia ya, dari depan ataupun berpikir maju ya, dibandingkan dengan berpikir mundur. Nah, inilah dia 6
kelemahan ya penjumlahan cara lama ya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman, adik-adik semua, sahabat-sahabat guru ya, guru matematika terutama, dan juga orang tua di rumah ya, yang sudah mulai kita untuk perkenalkan kepada anak-anak kita ya, terutama anak-anak usia dini ya, untuk menggunakan penjumlahan cara baru dan mulai meninggalkan penjumlahan cara lama. Demikian video kali ini, jangan lupa di subscribe ya, sehingga tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.